Zakat. Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lain yang telah diatur dengan rinci. Quran dan Sunnah seperti dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan bagi para muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dapat dibayarkan yaitu setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Yang kedua, zakat pertanian. Menurut jenisnya, zakat untuk pertanian dibagi menjadi dua, yaitu buah dan butir. Tanaman dalam bentuk buah contohnya seperti anggur, kurma, dan kismis. Sedangkan tanaman yang dikategorikan dalam bentuk butir yaitu gandum, beras, dan jagung. Zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dihitung dari nilai barang yang diperdagangkan. Nisabnya setara dengan 85 gram emas. Nah, 2,5% dari jumlah barang dagangan yang dimiliki serta waktu pengeluaran zakatnya adalah setiap tahun Komariah. Selanjutnya yaitu zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan ketika menerima gaji. Nisabnya setara dengan 520 kg gabah. Gaji kotor langsung dibayarkan, sedangkan zakat untuk gaji bersih dibayarkan setelah mengetahui sisa dari kebutuhan pokok dengan persentase 2,5%. Selanjutnya yaitu zakat hasil produksi. Zakat hasil produksi adalah zakat yang dikeluarkan untuk tetap yang bisa memberi pemasukan, baik yang disewakan ataupun yang dijual hasilnya. Menurut jenisnya, harta hasil produksi dibedakan menjadi hasil produksi pabrik, tanaman produktif, hewan produktif, dan penyewaan aset. Zakat pertanian, yaitu beras, seberat 520 kg dan dizakatkan ketika menerima hasil. Presentasinya 2,5% dari hasil yang diterima. Penerima zakat. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari ayat tersebut terdapat 8 golongan yang sering kita sebut dengan mustahik. Orang-orang fakir adalah mereka yang memiliki penghasilan namun masih belum bisa mencukupi kebutuhannya. Miskin merupakan orang-orang yang tidak memiliki penghasilan. Amil zakat merupakan petugas yang menggalang dana dari muzaki dan menyalurkan dana kepada para mustahik. Mu'alaf merupakan mereka yang diharapkan ataupun yang sudah masuk Islam. Adalah saudara-saudara kita yang sedang menebus diri untuk merdeka. Yang berhutang merupakan mereka yang berhutang atau meminjam uang guna sebagai penyambung hidup. Fisabilillah merupakan mereka yang sedang berjuang di jalan agama Allah. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu saudara-saudara kita yang kehabisan bekal saat perjalanan di jalan Allah. Manfaat zakat. Dengan menunaikan zakat, banyak sekali manfaat dan kebaikan yang kita dapat, seperti 1. Mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat yang kekurangan dengan berkecukupan. 2. Mengusir perilaku buruk. 3. Sebagai pembersih harta dan jiwa. 4. Sebagai pengembangan potensi bagi umat Islam. Dan 5. Sebagai dukungan moral bagi orang yang baru masuk Islam. Karena zakat bisa memberikan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada pihak penerima namun juga pihak pemberi.